Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now for class 11, kelas 10 ya. Untuk kelas 10 wajib. Kelas 10 wajib. Kita lanjutkan saja pada bab chapter 4 ya, prominent figures ya. Kita bicara tokoh terkenal. Nah, teks yang untuk membuat tentang tokoh terkenal itu masuk dalam teks recon ya, terutama di biografi ya, biografi. Oke, sudah dibuka ini ya, prominent figure chapter 4 bab 4 ini ya. Nah, sekarang kita langsung ke activity 2. Jadi biar cepat. Activity 2 itu adalah beberapa vocabulary, kosakata yang akan kalian ketemukan di activity 3. Before that, we have to know or to understand the meaning ya. And repeat after me, tirukan saya cara membacanya anak-anak ya. Activity 2, number 1, foreign ya. Number 2, to a point. Number 3, career. Number 4, to represent. Number 5, to establish. Ya. Number 6, achievement. Number 7, to oppose. Number 8, stature ya, bacanya stature. Number 9, to retire. Number 10, cemetery. Kita cari artinya anak-anak ya. Number 1, foreign itu luar negeri atau asing ya. Luar negeri atau asing. Number 2, to a point itu menunjuk. Number 3, career itu karir ya. Number 4, to represent itu mewakili. Number 5, to establish itu mendirikan ya. Number 6, achievement itu prestasi, pencapaian. Number 7 ini to oppose itu melawan. Number 8 itu stature itu perawakan atau tinggi badan ya. Number 9 to retire itu pensiun. Cemetery itu pemakaman atau makam. Oke, langsung aja activity 3 untuk menghemat waktu. Kalau mungkin kurang jelas bisa diulang rekamannya. Kalau masih nggak jelas lagi silakan WA Pak Wirawan ya. Walaupun Pak Wirawan nggak bisa langsung, tapi insya Allah akan Pak Wirawan bahas setelah Pak Wirawan sempat. Number 1, Windy will bla 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 our school in the National Arts Exhibition. Windy akan titik-titik sekolah kami di pameran seni nasional. Nah, mana ini? Ya. Kalau kamu ingin belajar, tolong ini di pause dulu, kerjakan dulu activity 3. Ya, kalau mau ingin belajar ya. Kalau misalnya langsung dengarkan ini sampai habis, nggak ada tantangannya. Tak apa-apa tapi. Oke, lanjut setelah kalian ngepost ya. Oke, number 1 tadi. Number 1 jawabannya apa? Nah, Windy will represent, mewakili sekolah kami di pameran seni nasional. Number 2, it's easy to spot Mr. Miko in a crowd due to his tall bla bla bla. Sangat mudah untuk mengetahui Pak Niko di crowd, di kerumunan due to dikarenakan titik-titiknya yang tinggi, perawakan ya, stature. Number 3, my family and I visited the bla bla bla. Keluarga saya dan saya mengunjungi titik-titik last week, minggu lalu, to pray for my grandfather, untuk mendoakan kakek saya. Berarti to
visited the cemetery, mengunjungi makam. Number 4, you can easily meet bla 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 tourists in many tourist spots in Bali. Kamu bisa dengan mudah bertemu atau menemui titik-titik turis atau turis titik-titik, ya, turis di banyak tempat di Bali. So you can practice your speaking skill with them, sehingga kamu bisa berlatih berbicara, keterampilan bicara dengan mereka. Menunjukkan itu apa? Turis apa? Foreign turis. Jadi turis dari luar negeri. Number 5, my grandmother, nenek saya, has just, barusan saja, apa? Bla bla bla. Nomor 5 ini. From, dari profesinya as police officer, sebagai polisi, polwan ya, berarti nenek. Berarti retired, has just retired, barusan pensiun. Taufik Hidayat, bla bla bla, on winning gold medal in the Olympic has inspired a lot of young people to achieve their dreams. Taufik Hidayat apa? Pencapaian. Taufik Hidayat's achievement on winning a gold medal in the Olympic has inspired a lot of young people to achieve their dreams. Number 7, in a debate challenge, dalam apa itu, perlombaan debat, it is difficult, sangat sulit, to well stated argument, ya, untuk apa? Untuk oppose, ya. Oppose itu tadi apa ini? Melawan, ya. Sangat sulit melawan argumen yang well stated. Well stated itu apa itu? Bagus diucapkannya. Number 8, for Andra's excellent leadership, ya, karena kepemimpinan Andra yang baik, Mr. Andi bla 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 him as basketball. Berarti appoints, menunjuk, ya, menunjuknya sebagai kapten klub basket. Number 9, the city council building was, bangunan apa itu, balai kota, was bla 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 30 years ago, didirikan, dibangun, ya, was established, ini kalimat pasif. To be, ketemu kata kerja bentuk ketiga, ini ada di pelajaran lintas minat bab 3 insyaallah, ya. Pak Wirawan juga sudah memberikan video tentang pasif, ya, lihat di link yang Pak Wirawan pernah bagi. Number 10 terakhir, even though we're still in high school, walaupun kita masih di SMA, we have decided our future bla 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 choices. Kami telah memutuskan our future career choices, pilihan karir masa depan kita. Oke, ya, bagus anak-anak, ya. Coba dicek ulang apabila ada pekerjaan kalian yang salah. Lanjut ke activity 4. Activity 4 ini adalah salah satu contoh dari recontext, ya, tentang biografi, ya, biografi. Dan di sini prominent people, ya, orang-orang yang terkenal, biografi. Kalau Pak Wirawan apa, buat apa, ya. Orang biasa, ya. Yang namanya ini ditulis karena dia menjadi orang terkenal atau orang biasa. Oke. Di activity 4 sudah diberi bantuan kotak-kotak, ya. Itu ada orientation, series of event, ya, sama reorientation. Itu adalah bagian dari recontext, ya. Oke. Coba ini ada tesnya. Kalian artikan, ya, tugas kalian dioret-oret itu. Pak Wirawan sering bilang di kelas, wajahmu cantik, jangan bikin buku kamu cantik. Tulis dulu. Ya, ini di-post dulu videonya, ya. Cari, ya. Ini tugasnya ini nanti soalnya. Nanti kalian foto itu, nanti dikirim di Google Classroom. Langsung sekarang Pak Wirawan bantu jawabannya dari pertanyaannya. Ada 10 pertanyaan. What is the text about? Teks di atas tentang apa? Ya. Teks di atas tentang apa? Ya. Tadi Pak Wirawan bilang ini ada teks biografi. Jadi teks di atas tentang biografi of Haji Agus Salim, Indonesia First Minister of Foreign Affairs. Itu ada di
paragraf 1. He was the first minister of foreign affairs. Jadi tentang Haji Agus Salim. Number 2. What do you think of Haji Agus Salim? Menurutmu Haji Agus Salim gimana? Kalau kamu tadi baca, kamu tadi menerjemahkan, paham. Kalau nggak paham ya ini. Ya. Terus pokoknya Pak Wirawan ngomong tulis saja. Nggak apa-apa lah, mending daripada nggak sama sekali ya. Dari yang sudah kamu baca, ya, Haji Agus Salim itu adalah tokoh yang apa? Di sini ini dia tokoh yang cerdas, dia sekolahnya, ya macam-macam karirnya ya. Terus bekerja keras ya. Ya, bisa juga ini dia kalau dari model orangnya ini wise ya. Yaitu bijaksana ya. Ya, yang minimal dia termasuk gampang dilihat, he was a smart and hardworking man. Boleh, dia seorang laki-laki yang cerdas dan pekerja keras. How could young Agus Salim easily study at the Dutch schools? Bagaimana Agus Salim muda dengan mudah belajar di sekolah Belanda? Bagaimana ya? Ada di paragraf 2. Ya, itu ada. Paragraf 2. His father position allowed him to study lah. Karena posisinya itu apa di paragraf 2 kalimat ketiga. Ayahnya bekerja sebagai head attorney in Supreme Court. Menjadi head attorney itu jaksa, kepala jaksa. Ya, kepala jaksa atau penuntut umum ya, kepala penuntut umum di pengadilan tinggi, Supreme Court. Jawabannya, his father was an attorney at the Supreme Court, which allowed him to study at Dutch schools. Number 4. What significant event took place in 1903? Ya, kejadian apa yang signifikan terjadi di 1903? Apa di situ? Agus Salim graduated as the best student in Hungerberger School in Batavia. Itu. Ya, tuh. Di Batavia di paragraf 2 juga. What did Haji Agus Salim do in 1915? Cari 1915. 1915. Paragraf 3 ya. Sebagai jurnalistik atau sebagai work in a journalistic field as editor ya. He was an editor at Harian Naraca. Boleh itu. Terus number 6. How did Haji Agus Salim start his political career? Bagaimana memulainya? By joining Sarekat Islam. Itu paragraf 4. 1, 2, 3, 4. Paragraf 4. Ya, itu ada paragraf 4. Politik. What did he do after Indonesian independence? Apa yang dilakukan setelah kemerdekaan Indonesia? Atau apa pekerjaannya? Atau itu apa? Setelah independen. Itu ada di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Appointed as Minister of Foreign Affairs. Ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri. Pertama loh ini ya. Setelah Indonesia merdeka loh. Terus. Oh bukan nih, sebelum itu ya. Oh iya, ini ada. Di paragraf 4 juga, tapi maaf Pak Wirawan salah, itu di 1, 2, 3, 4. Paragraf 5, paragraf 5 ya. After the Indonesian independence, setelah kemerdekaan Indonesia, Agus Salim was appointed as member of National Advisory Council ya. Sebagai anggota konsulat pokoknya Dewan Penasehat Nasional. Dewan Penasehat Nasional. Itu nomor 7. Nomor 8. How could he receive the nickname Grand Old Man? Dia dapat gelar itu kenapa? Cari. Grand Old Man. Nah, ini di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat terakhir. Karena
His great apa ini? He had a short stature but had great achievement as a diplomat. Jadi dia punya postur tubuh yang kecil tapi apa pencapaiannya sebagai diplomatnya sangat luar biasa. Itu ya. Oke, grand old man. Jadi maksudnya orang tua yang besar. How are the events in the text present? Eventnya disajikan apa? Apa kemarin biasanya? Chronological order ya, sesuai keterangan waktu. Atau istilah lain. Mungkin ya, apa istilah lain ya? Ya, itu chronological order ya. Sesuai keterangan waktu. Oke, number 10. What are the language feature? Language feature-nya ini tensesnya itu loh maksudnya. Menggunakan tenses apa ya? Simple past tense namanya biografi ya kan. Recontext simple past tense. Ya, ini ada penjelasan di bawahnya. Ya. Ini materialnya ini biographical recon. Ya, teks recon itu terdiri dari orientation. Paragraf 1 itu menjelaskan atau berisikan ide yang umum atau awalan mengenalkan. Series of events itu rangkaian kegiatannya atau kejadiannya sesuai urutan waktu, nggak boleh maju mundur maju, nggak boleh. Lalu reorientation itu yang terakhir atau concluding paragraph simpulan. Itu bisa ada bisa tidak sebenarnya ya. Yang jelas itu harus eventnya itu orientation event ya. Ya, terus tugasnya apa Pak? Ya, tugasnya yang itu tadi Pak udah bahas itu dicatat di buku kalian, buku tulis, terutama yang punya buku ya bukunya jangan dibiarin kosong melompong. Ya, nanti itu difoto, dikirim ke Google Classroom. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.